Amin. Terima kasih Ibu Eli. Shalom Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami kasihi dalam Tuhan. Ya, tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Eli. Ya, langsung saja kita akan sharing firman. Untuk itu kami ajak Bapak Ibu untuk kita bersama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih hadirat-Mu nyata bagi kami, walaupun melalui Zoom, tidak terbatas akan kuasa roh-Mu menjangkau kami dimanapun berada. Engkaulah Allah yang omnipresent, maha hadir, bahkan kami rasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah setiap kami, pribadi lepas pribadi, tanpa batas ruang dan waktu, karena kuasa-Mu memanglah demikian. Oleh karenanya Tuhan, kiranya kami pada sore, petang, dan malam hari ini boleh menerima kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau juga teguhkan kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu, agar apa yang kami lakukan di tengah-tengah zaman ini dapat membawa dampak yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Kami persembahkan semuanya hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Penuhi dan urapi setiap kami, terlebih bagi hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, kiranya kuasa Roh Kuduslah yang menuntun kami, membimbing kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat jelas menerima apa yang menjadi pesan daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan ini terambil dari Injil Lukas, pasal yang ke-15, di ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-32. Ya, Bapak, Ibu, kita semua akan membaca ayat ini bersama-sama. Sekalipun kita berjauhan, mari kita saling memberkati. Dari ayat 25 sampai 32, perikopnya adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Di ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Saudara-saudara, ini penting bagi kita garis bawahi bahwa memang dari perikop ini adalah tentang anak yang hilang, tetapi kita perlu untuk menelaah kembali apa yang sesungguhnya penting bagi kita renungkan pada sore hari ini tentang si sulung atau kakaknya ini. Di ayat 27 dikatakan demikian, jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku mendengar melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Berbahagia bagi kita yang membaca merenungkan firman Tuhan dan terlebih yang melakukannya.
Bapak, Ibu, dan Saudara, satu hal bagi kita, mungkin kita seringkali membicarakan tentang anak yang terhilang ini. Ya, berulang kali di khotbah-khotbah, mungkin ini yang menjadi tema yang menarik. Tetapi saya memakai tema yang lain dari apa yang terjadi dari peristiwa anak bungsu dan anak sulung ini. Saudara, ada sesuatu ketimpangan, yaitu adanya iri hati dari si sulung terhadap adiknya yang telah kembali. Padahal kita tahu di ayat yang ke-31 bapaknya berkata, "Engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Mengapa si sulung ini tidak merasakan kenikmatan hidup yang ada selama dia bersama dengan bapaknya? Tetapi malah muncul iri hati terhadap adiknya yang sudah lama hilang, sudah lama mengembara. Yang pada akhirnya adiknya pun berkata, "Di rumah bapakku banyak tempat, di rumah bapakku banyak makanan. Tetapi biarlah aku kembali ke sana, karena aku sekarang untuk makan dari makanan babi pun aku nggak dapatkan. Nah, oleh karena itu aku mau kembali kepada bapakku." Dalam kondisi yang terjepit, kondisi yang terpuruk, dia mengingat bapaknya. Dan dia kembali dan singkat kata, dia dipulihkan hubungannya. Walaupun dia berkata, "Biarlah aku menjadi hamba. Jangan sebut aku sebagai anak." Merendahkan diri dan dia dipulihkan. Tetapi si sulung ini seringkali lepas dari renungan kita. Dia hidup bersama dengan bapaknya. Sepanjang waktu, apa yang bapaknya makan, dia makan. Apa yang bapaknya punya, dia punya. Tetapi, kenapa si sulung ini begitu punya kelimpahan, namun hatinya hampa, kosong? Saudara, seringkali kita alami hal yang sama. Dalam kehidupan ini, mungkin orientasi kita adalah hidup diberkati Tuhan. Tetapi sesungguhnya kita tidak pernah menemukan apa arti damai sukacita dalam kehidupan itu sesungguhnya. Kita seringkali masih iri melihat keberhasilan orang lain. Kita tidak pernah empati terhadap kesengsaraan orang lain. Hidup kita dipenuhi oleh keegoisan seperti si sulung ini. Semestinya si sulung ini berbahagia karena adiknya sudah lama meninggalkan rumah itu dan dia datang kembali. Mestinya ada sukacita menyambut. Tetapi justru terbalik. Inilah yang disebut dengan dia berlimpah tetapi hampa. Bapak, Ibu, dan Saudara, seberapa banyak di antara kita yang mengaku sebagai anak Allah, namun kita melihat keadaan di sekitar kita, kita menjadi orang yang tidak sungguh-sungguh menikmati arti anugerah yang disebut sebagai anak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya bersyukur tahun 84 telah menjadi orang Kristen yang sebelumnya saya adalah bukan orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Tetapi tatkala saya sudah percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan, saya tidak mau lagi dibebani oleh situasi keadaan dunia yang menghimpit saya, tetapi saya harus menjadi berkat bagi dunia ini. Untuk menjadi berkat, kita jangan menunggu punya berkat. Bukankah kita ini orang yang sudah diberkati oleh Tuhan? Menjadi orang yang sudah diselamatkan, yang seharusnya masuk surga itu dengan cara kita. Zaman saya belum terima Yesus, saya berusaha melakukan apa yang menjadi perintah-perintah agama. Saya harus lakukan dari pagi sampai malam. Kadang-kadang bangun tidur tengah malam, saya harus mencari Tuhan lagi. Tetapi saudara, justru di situ saya merasakan kehampaan itu sendiri.
Namun tatkala saya sudah memahami bahwa saya telah ditangkap oleh Yesus dan saya menjadi muridnya, maka saya harus benar-benar dapat mengilhami apa yang Tuhan lakukan supaya saya menjadi berkat buat orang lain. Saya akan lakukan sekuat saya diberikan oleh Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin berbagi bahwa untuk menjadi berkat buat orang lain, jangan tunggu saudara punya berkat. Nah, bagaimana Pak, saya tidak punya berkat kok bisa memberkati orang lain? Saudara-saudara, memang itu sepertinya aneh. Tapi ini yang saya lakukan dan itu benar. Karena kalau kita baca dalam 1 Petrus pasal 3 di ayat 9, Tuhan berkata seperti ini, bahwa janganlah balas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi berkatilah. Karena untuk itulah engkau dipanggil supaya menjadi berkat dan engkau baru diberkati oleh Tuhan. Jangan dibalik, nunggu diberkati Tuhan baru menjadi berkat. Tapi saudara harus saluran menjadi saluran berkat buat yang lain, baru Tuhan akan berkati kita. Kita ini Tuhan Yesus sudah mengutarakan dengan banyak hal. Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ya. Jangan persoalan hanya makan, minum. Karena banyak orang berharta melimpah, tapi hatinya tidak pernah dalam damai sejahtera dan sukacita. Mungkin saudara melihat orang lain, oh rumahnya gedong, mewah, mobilnya banyak. Saudara, saya mau katakan, hati kita penuh sukacita itu karena kita sadar siapa Bapa kita. Jangan remehkan. Dan banyak gereja mengajarkan tentang kelimpahan, tentang kemakmuran. Dan orientasinya adalah kekayaan duniawi. Saya tidak a priori dengan orang yang kaya. Saya juga ingin kaya. Tetapi apakah kekayaan yang Tuhan berikan kepada saya bisa saya salurkan buat orang lain? Maka dari itu, kita mau belajar terhadap anak sulung ini. Si sulung ini ketika datang adiknya yang sudah lama mengembara, dan dalam kondisi yang menderita, adiknya datang, bukan disambut dengan sukacita, tapi disambut dengan iri hati. Seyogianya ini juga seringkali kita alami. Bagaimana kita melihat keberadaan hidup orang lain, kita menjadi iri hati. Ketika kita melihat penderitaan orang, kita tidak berempati. Malah kita bisa berkata, puji Tuhan, aku diberkati Tuhan, dia tidak. Orang yang demikian mohon maaf. Saya sering katakan dalam khotbah-khotbah saya, perlu untuk bertobat. Bapak Ibu, saya sungguh diberkati oleh Tuhan ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya dikucilkan oleh teman-teman sejawat saya, dan saya tertekan dalam hidup itu, ditekan, bukan tertekan, ditekan dalam hidup itu tidak lama, hanya 10 tahun. Dari 84 sampai tahun 94. Dan kemudian tahun 94, Tuhan angkat saya luar biasa. Saya diberkati, dibalik oleh Tuhan. Yang saya tadinya ditekan dan saya menjadi leader. Tahun 94, Tuhan berkati saya sampai tahun 96, tahun 97, 98 dalam posisi resesi dunia, saya mendapatkan berkat yang luar biasa. Dan ketika itu saya ada tugas di Arab Saudi. Dan di situ Tuhan tunjukkan bahwa Dia Allah yang hidup. Saya bersyukur Bapak Ibu percaya kepada Yesus. Dia nyata sebagai Tuhan. Saya mengalami. Saya saksi hidup. Dan dia melampaui segala akal. Ketika saya harus berangkat
Mohon maaf, saya harus izin Bu Eli dulu. Ada beberapa menit boleh sharing kesaksian ini, Bu. Boleh enggak, saya harus Ya izin dulu. Pak, silakan Pak, sangat ditunggu kesaksiannya, puji Tuhan. Jadi ketika itu saya sebagai orang Kristen tidak mungkin dikirim ke Arab Saudi oleh BUMN di Gresik. Ya. Kalau Pak Stephen pasti tahu, karena di situ ada kesebelasan Petrogres, Petrokimia Putra. Karena Pak Stephen ini berkecimpung di sepak bola, pasti tahu. Saya menjadi orang Kristen 84, sampai 94 tertekan, tapi 96 Tuhan angkat luar biasa. Ketika Arab Saudi minta tenaga ahli untuk membangun pabrik kimia besar yang baru oleh Italia, maka dia minta tenaga ahli dari Indonesia, salah satunya dari BUMN di Gresik. Dan tentu Bapak Ibu pasti memahami bahwa saya tidak mungkin ditampilkan. Kalau wayang di Jawa, itu saya sudah di dalam kota. Tidak mungkin tampil. Dan apa yang terjadi? Dari 15 orang yang diusulkan ketika dites oleh orang Itali, perusahaan yang bernama Tecnimont itu, tak ada satupun yang diterima. Kemudian ditanya, apa nggak ada lagi? Di last minute, perusahaan itu menyodorkan nama saya. Dan ketika itu saya sedang istirahat pulang ke rumah, mau makan, ditelepon, tolong balik ke kantor. Saya dipertemukan dengan orang Tecnimont, kemudian saya tidak ditanya macam-macam, tapi saya ditanya begini, berapa lama pengalaman? Dan saudara, saya tidak dites teknik atau apapun, tapi orang Tecnimont berkata, Bapak yang berangkat. Tidak tahu dari mana dia. Dan kemudian pengurusan visa, singkat kata, dari 5 orang yang dikirim, yang 4 ini adalah bukan Kristen. Tapi saya sebagai orang Kristen bernama Cornelius Sukaryanto. Kalau dulu namanya Corneliusnya nggak ada, tapi Sukaryanto Ahmad Darna. Bapak Ibu, visa saya yang turun duluan. Yang lain harus memperlengkapi akte lahir. Ini aneh. Dan besok saya harus berangkat pagi-pagi subuh ke Juanda. Malam jam 11, kaki saya terkilir, bengkak, nggak bisa jalan. Saya harus tertati-tati. Dan kemudian saya naik pesawat, singkat kata sampai di Al Jubail. Saya turun dari pesawat. Itu pun terakhir karena kaki saya tertati-tati. Menuju terminal dari pesawat itu cukup jauh. Tidak ada bis. Dan ketika saya jalan tertati-tati, orang-orang imigrasi lari menggendong saya. Jadi saya turun dari pesawat, digendong sampai di terminal. Dimintalah paspor saya, urusan semua sampai bagasi, mereka yang urus. Saya lancar, saya langsung digendong sampai ke bis penjemputan. Itu luar biasa. Teman-teman yang lain dibongkar kopernya. Nah, itu keajaiban. Dan ini yang perlu saya sampaikan, bahwa ketika saya sedang sakit itu, saya tidak diizinkan turun ke lapangan, tetapi saya diberikan oleh dokter untuk istirahat 5 hari, tapi masuk kerja hanya ada di library atau perpustakaan. Saya di perpustakaan, Tuhan tunjukkan 3 hal, pabrik ini nggak akan jalan tanpa ini. Baca, baca, baca. Padahal itu semua buku masih numpuk, belum tersusun rapi. Tapi Tuhan ambil itu, buka, dan itu jelas. Saya catat 3 hal, pabrik nggak akan jalan. Dan betul. Padahal itu semua adalah teknik yang jelas mereka yang bikin. Tapi karena Tuhan yang ingin berbuat, maka semua ditutup. Dan akhirnya saya menjadi orang yang dihargai di sana.
Di 3 hal itu saya temukan, padahal mereka juga sudah pasti bisa, tapi mereka nggak menemukan problem itu. Tapi saya dapatkan karena petunjuk Tuhan. Dan disitulah sepulang dari Arab, saya bisa beli rumah 2 di Gresik. Tapi ketika saya pulang, tahun 98, tahun 2000, saya baru menikmati rumah itu. Dan kemudian Tuhan katakan, tinggalkan pekerjaan. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya ambil waktu full melayani Tuhan. Orang jual rumah untuk beli rumah yang lebih besar. Saya jual rumah untuk makan, beli beras. Untuk sekolah anak-anak. Sampai tidak punya apa-apa sama sekali. Rumah dua-duanya dijual. Sampai saya harus pindah ke Banjarmasin. Di sini pun saya tidak punya rumah. Detik ini saya tidak punya rumah. Tetapi satu hal, saya ada mobil, ada rumah yang tidak perlu saya urus tentang listriknya, tentang airnya. Tuhan sediakan semuanya. Saya menikmati. Tetapi secara pribadi, saya nggak punya apa-apa. Nah, ini yang membuat saya lega, andaikan Tuhan panggil saya sekarang. Saya nggak punya apa-apa. Kita terlahir telanjang, kembali kepada Tuhan, tidak membawa apa-apa. Jadi saudara, jangan orientasikan pada hal yang duniawi. Tuhan berperintah kepada kita melalui Roma pasal 12 ayat 2, janganlah engkau menjadi sama dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tapi pelayanan hari-hari ini saya dengar tentang bagaimana orang itu berhasil dalam pelayanan kalau orang itu punya mobil 5, punya rumah yang mewah, naik pesawat first class. Saudara, puji Tuhan, sampai detik ini, ketika saya diundang untuk berkhotbah di daerah-daerah, terutama di pedalaman-pedalaman, Bapak dijemputkah, disiapkan hotelkah? Saya katakan, yang penting tanggal itu saya ada di situ, nggak tahu saya jalan kaki, nggak tahu saya merangkak atau berenang, pokoknya tanggal itu saya melayani di situ. Jangan pikirkan saya naik apa. Itu sampai detik ini menjadi mental pelayanan saya. Makanya ketika saya waktu S1, saya mengambil judul dalam skripsi saya bahwa militansi hamba Tuhan di zaman modern ini, apakah sesuai dengan panggilan Kristus? Dan ketika saya harus menghadap kepada juri atau dosen penguji, dosen tiga-tiganya berkata, seharusnya kami yang diuji, Bapak. Saya tidak dalam rangka sombong, tapi saya katakan, apakah militansi kita dalam pelayanan sudah sesuai dengan panggilan Kristus? Karena banyak orang mau menjadi hamba Tuhan bukan karena panggilan, tapi karena supaya dapat kerjaan. Dan kalau sudah itu, maka panggilannya menjadi saya ingin diberkati oleh Tuhan dalam konteks duniawinya. Esensi surgawinya menjadi hilang. Sehingga kalau diundang, saya mengundang seorang hamba Tuhan yang penyanyi ke Banjarmasin. Ketika diberi persembahan, dia terima dan kemudian esok ada WA ke saya. Pak, kok cuman segini? Coba saudara. Oh, kurang banyak Kak, Pak? Saya bilang gitu. Saya ini penyanyi. Kalau saya sebut nama, Bapak Ibu pasti kenal. Karena lagunya banyak. Dan lagunya enak-enak. Tapi tidak cukup. Dan kemudian tahun berikutnya ada Natal PGPI, mengundang hamba Tuhan yang besar juga datang ke Banjarmasin. Bingung menginap di hotel mana. Karena kamarnya kurang besar.
karena hotelnya kurang mewah. Mobilnya harus dengan bermerek. Kemudian teman-teman tanya, saya bilang, oke, sampaikan ke hamba Tuhan itu, kata Pak Cornelius, kalau mau pulang sekarang, silakan. Saya bukan mengusir, tapi kalau orientasi pelayanan kita dalam konteks ini mencari keuntungan, mohon maaf, Tuhan tidak berkenan. Nanti saya yang harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, banyak orang merasa berkelimpahan, namun sesungguhnya hampa hatinya, kosong. Oleh karena itu, mari dalam konteks sekarang sebagai para pendoa, kita rubah orientasi doa-doa kita, bukan lagi pada persoalan-persoalan duniawi. Makan, minum, itu biarlah ranahnya Tuhan. Karena Tuhan berfirman dari Matius pasal yang ke-7, jelas. Kita ini harus memahami. Diawali dari pasal 6, jangan khawatir tentang apapun juga, ayat 25. Betul enggak? Apa yang enggak kau makan, apa yang enggak kau minum, apa yang enggak kau pakai. Di ayat 32 dikatakan, karena itu semua dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Bukankah kita mengenal Allah? Mengapa kita khawatir enggak makan? Mengapa kita khawatir enggak punya pakaian, enggak punya harta? Mengapa kita khawatir enggak punya rumah? Saya ingin membangun mental pelayanan kita. Para hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan pasti tidak akan berhutang buat saudara. Tuhan pasti memelihara dan mencukupi kebutuhan kita. Kalau Filipi pasal 4 ayat 19. Maka dari itu, percayakan semua kepada Tuhan. Yang Tuhan mau di ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dari Matius 6 ini. Itu yang kata dahulu itu adalah skala prioritas. Baru semua akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kau khawatirkan tentang apa makan, minum, pakai. Jangan dikhawatirkan. Karena itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Maka itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kita perlu kembali merefleksi diri kita, melihat introspeksi, apakah kita sudah benar dalam langkah sebagai anak-anak Tuhan, bahwa Tuhanku itu memiliki segala-galanya, aku pun dapat menikmatinya. Kita tinggal lakukan aja, senangkan hati Bapa. Apa yang harus dapat kita lakukan? Maka itu, mari kita tanggalkan keegoisan kita. Orang yang egois itu orang yang tidak peduli terhadap orang lain. Si sulung tidak peduli terhadap adiknya yang menderita. Walaupun adiknya sudah menghabiskan berfoya-foya dengan harta bapaknya. Tapi mereka tidak pernah berhitung bahwa selama adiknya pergi membawa sebagian hartanya. Dan si sulung juga memiliki bagian yang sama. Tetapi bagian dari si sulung ini tidak berkurang sepeser pun. Mengapa? Karena dia makan ikut bapaknya. Hartanya masih utuh. Kenapa si sulung bisa terjadi? Karena dia egois. Ingin menikmati sendiri. Tidak menyadari berkat Tuhan itu selalu dilimpahkan kepadanya. Kita hidup hari ini itu adalah berkat Tuhan. Kita bisa berjumpa hari ini itu adalah berkat Tuhan. Saya bisa melihat Ibu Eli, bisa melihat Bapak Stephen, bisa melihat Ibu Dewi, bisa melihat Ibu Rini yang di Medan. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Ini berkat. Saya berjumpa Bapak Ibu hari ini. Belum tentu nanti malam saya bisa jumpa lagi. Tapi manfaatkan perjumpaan ini untuk kita saling memberkati.
Karena nggak terulang waktu seperti ini. Saya ketemu Bu Eli dalam momentum seperti ini nggak terulang lagi. Kalau toh saya dipercaya lagi untuk ketemu, momentumnya sudah berbeda. Harinya sudah beda, tanggalnya sudah beda, tahunnya sudah beda, umurnya juga sudah beda. Tapi ini adalah kairos waktu Tuhan. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, walaupun berkelimpahan, namun si sulung hatinya hampa. Oleh karenanya, jangan kita terperangkap kepada keegoisan. Tetapi sungguh-sungguhlah dalam hidup ini untuk saling memperhatikan, saling mendoakan, saling memberkati. Itu moto pelayanan saya. Saling memberkati, saling memperhatikan, dan saling mendoakan. Jangan minta diperhatikan, jangan minta didoakan, jangan minta diberkati. Enak mana Bapak Ibu? Kita diberkati atau kita memberkati? Kalau kita Memberkati, Pak. pasti Bu Dewi, luar biasa. Kalau kita memberkati, berarti sesungguhnya kita ini ada di atas. Orang yang memberi itu tangannya seperti ini, tapi orang yang menerima tangannya seperti ini. Karena kita memberi, kita dari atas. Kita bersama dengan Tuhan akan dipakai menjadi alat kemuliaannya. Bapak Ibu pun akan alami hal yang luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu akan menjadi berkat bagi dunia ini. Melalui doa kita, tapi penting sikap hati kita. Yang kedua, bersyukur. Si sulung nggak pernah bersyukur. Hari-harinya makan sama bapaknya, tapi dia merasa tetap berkekurangan. Syukuri Bapak Ibu dimanapun berada, apapun kondisinya. Karena orang yang bersyukur adalah orang yang mampu merubah dimensi yang tidak baik menjadi baik. Dimensi sedih menjadi bahagia. Dimensi hitam menjadi putih. Dimensi kepedihan menjadi sukacita yang luar biasa. Bersyukur. Makan dengan nasi, jagung, lauk, ikan asin. Kalau itu disertai rasa syukur, nikmatnya bukan main. Saya sungguh sangat bersyukur. Di tengah-tengah keluarga, saya bukan tidak ada masalah, saya banyak masalah. Anak saya divonis autoimun tahun 2013. Mohon maaf Bu Eli, kalau sudah selesai tolong saya dikasih tanda. Ya, siap Pak. Lanjut Pak, silakan. Ya. Anak saya yang pertama divonis dokter autoimun, minum obat setiap hari, kalau enggak nggak bisa jalan. 2019 dia menikah, divonis nggak bisa punya anak. Ketika itu tinggal di Semarang bersama suami, saya ajak pulang pada saat pandemi lagi tinggi-tingginya. Dan Tuhan berikan peluang hanya antigen, syarat penerbangan. Dan hanya 1 hari itu saja. Dan ketika anak saya sampai di Banjarmasin, saya doakan. Dan tidak lama, bulan Juli turun di Banjarmasin. Bulan Desember, vonis dokter berubah menjadi sembuh. Dokter yang mengatakan, tidak usah minum obat lagi, sudah sehat. Hasil cek darah, laborat, dikirim darahnya, dikirim ke Surabaya. Negatif semuanya. Maka saat itu saya vaksinkan anak saya. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bulan Februari dia dapat berkat untuk bisa membuka rumah makan. Saya tidak mengeluarkan 1 rupiah pun. Demikian juga anak saya dan mantu saya, tidak keluar 1 rupiah. Dapat ruko 2 pintu, dibangunkan lagi, dibelikan mejanya, dibelikan kursinya, dibelikan alat dapurnya, semua lengkap, tinggal buka. Sampai mau belanja pun disiapkan. Mau butuh berapa untuk belanja. Itu Februari, buka depot di Banjarmasin. Kalau Bu Eli ke Banjar, makan di depot anak saya. Puji Tuhan. Bulan Agustus,
ketika itu tahun 2022, bulan Agustus, ketika saya merayakan ulang tahun pernikahan, saya dikado anak saya, test pack-nya positif, hamil. Saya katakan, puji Tuhan, haleluya. Saya teriak, Tuhanku luar biasa. Tuhanku dahsyat. Tanggal 30 Maret, cucu saya lahir. Dan puji Tuhan, itu berkat mujizat. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena Allah kita hidup. Amin. Saya saksi hidup, saya sampai detik ini dipelihara oleh Tuhan dan tidak pernah berkekurangan. Amin. Yang penting jangan orientasi pelayanan untuk mendapatkan harta dunia. Dan biarlah kita mau dikemanakan oleh Tuhan, jalan Tuhan yang cukupkan semuanya. Karena Allahku kan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Bukan menurut kekayaan dan kemuliaan manusia, apapun jabatannya. Ini menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Filipi 4 ayat 19. Berarti apa? Saudara berlimpah-limpah. Tapi ketika engkau paham, maka berlimpah-limpahmu, namun penuh dengan sukacita, bukan dengan hampa. Dan yang terakhir ketiga adalah Bapak Ibu harus menjadi berkat buat sesama. Jangan menunggu kita punya harta baru jadi berkat. Senyum Bapak Ibu adalah berkat bagi orang lain. Sapaan kita yang penuh dengan hormat menjadi berkat buat orang lain. Kitab Efesus pasal 4 berkata di ayat 30, jangan engkau mendukakan Roh Kudus Allah yang telah dimeteraikan padamu menjelang hari penyelamatan. Maka itu buang segala kejahatan, buang segala fitnah, buang yang buruk-buruk itu. Di ayat 32 Tuhan mau apa? Tetapi hendaklah engkau hidup ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni. Nah, kalau kita bisa ramah terhadap orang lain, saling menghormati, kita bisa penuh kasih mesra, tidak dendam, saling mengampuni. Disitulah Roh Kudus kita sukakan. Roh Kudus bangga, dan Dia akan melakukan segala hal yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan menyatakan dengan keajaibannya. Makanya saya berhubungan dengan teman-teman yang bukan Kristen, tokoh-tokoh Islam di Banjarmasin, di Kalimantan Selatan. Itu bukan perkara mudah. Tetapi itu yang saya lakukan dan sekarang sudah terbangun. Dan ada persoalan besar di Banjarmasin adalah orang Kristen nggak boleh mati. Karena kita nggak punya lahan pemakaman. Kita punya 2 lahan, sudah full, penuh. Dan saya minta kepada Pak Gubernur, nggak bisa. Kepada Wali Kota Banjarbaru nggak bisa. Wali Kota Banjarmasin nggak bisa. Ini yang sedang saya perjuangkan. Dan hari-hari ini, pintu itu mulai dibuka. Pak Wali Kota sudah mulai panggil saya. Kita ada pemakaman, tapi umum. Tapi orang Kristen boleh memakai makam itu. Disediakan 2,5 hektar dari 10 hektar yang tersedia. Sisanya untuk orang Muslim. Tapi yang 2,5 hektar dikhususkan bagi orang Kristen. Puji Tuhan. Nggak usah bayar, nggak apa. Wali kota yang sediakan. Nah ini karya Tuhan, bukan karya Cornelius. Amin. Ini karya Allah. Nah Bapak Ibu, jangan kau khawatir tentang apapun juga. Tuhan akan memelihara hidupmu dengan caranya yang ajaib. Orang sedang berusaha untuk mencari kekayaan, tetapi sesungguhnya engkau sudah kaya bersama dengan Tuhan. Amin. Bapaknya berkata, apa yang aku punya, engkau punya. Camkan baik-baik. Jangan sampai kelimpahanmu menjadi hampa. Tapi kelimpahan yang saudara miliki,
jadikan saluran berkat buat orang lain. Makin kau banyak memberi, makin kau banyak diberi oleh Tuhan. Rumus saya alami, bukan sekedar kata-kata. Saya lakukan itu dengan sukacita. Dan kiranya apa yang boleh saya sampaikan ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Saya persilakan kembalikan untuk Bu Eli. Puji Tuhan, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, semuanya pasti sangat diberkati. Yang diberkati ayo lambaikan tangan. Puji Tuhan ya, kita setuju, kita sepakat. Dan ya sesuatu hal yang sangat luar biasa, berkelimpahan namun hampa. Mungkin sering kita mengalami, melihat bahkan banyak orang Kristen. Bahkan saya dulu sebelum menjadi orang Kristen, sebelum orang percaya, saya cuma melihat kok banyak ya daerah-daerah Kristen miskin. Ya, setelah saya menjadi Kristen, saya perhatikan lagi, wow, dulu saya tahunya sedikit, tapi setelah menekuni pelayanan, saya melihat, wow, ini daerah-daerah kantong Kristen hampir identik ya, hampir sudah dapat cap. Itu daerah yang terbelakang, mereka berkekurangan seperti itu ya. Nah, tapi itu sangat kontradiktif. Sebenarnya Yesus datang membawa hidup dan membawanya dalam segala kelimpahan. Ya, puji Tuhan. Ya, tambah lagi sedikit, bahwa saya melihat kemudian setelah seperti tadi Bapak bilang ya, di dalam Kristus pengetahuan firman Allah mengajar kita bahwa kelimpahan itu tidak berarti bergelimang materi, bergelimang harta ya. Atau kita punya aset ya, ini dan itu. Tadi Bapak bilang tidak punya apa-apa tapi sangat sukacita, sangat bersyukur. Saya, oh iya ya, mungkin agak mirip-mirip Pak. Jadi tetap bersukacita, walaupun boleh dibilang ya yang namanya tadi ya, kalau dulu ukurannya punya aset berapa, punya ini apa, baru dikatakan, kategorikan berkecukupan atau ya memenuhi apa ya, mereka sudah sukses, sudah bahagia ya. Tapi dalam Tuhan ternyata tidak begitu ya. Mampu mengucap syukur tadi ya, dikatakan mampu mengucap syukur dalam segala situasi dan keadaan. Walaupun katakanlah secara materi mungkin tidak ada alasan untuk kita bilang kita sangat sukacita. Tetapi ketika hal-hal itu ditaruh oleh Tuhan di hati kita, rasanya wow, luar biasa ya, sukacitanya itu ya nggak bisa dibilang, mungkin kita bisa hanya merasakan. Ya baik, Bapak Ibu pasti ada teman-teman yang mau akan memanfaatkan waktu ya. Saya minta kita manfaatkanlah waktu dengan baik untuk kita saling berbagi dari luar biasanya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini. Namun sebelumnya saya akan minta dengan kasih dulu kepada Bapak Pendeta Lipius Binilu, orang tua kita dari sini. Mungkin Bapak bisa menyampaikan sesuatu. Silakan Pak Lipius. Iya. Pak Pendeta luar biasa ini, pengalaman bersama Tuhan luar biasa. Ya, saya pikir kita semua menikmati kehidupan bersama Tuhan luar biasa. Jadi itulah pengalaman hidup. Intinya bergantung penuh pada Tuhan. Akhirnya hal-hal yang Tuhan kerjakan yang bisa kita dengar tadi. Tuhan atur ini, atur itu, dan terus jalan. Tuhan terus pakai dia untuk jadi berkat di tempat Tuhan kirim di sana. Dari Jawa diutus ke Kalimantan, ada di Banjarmasin. Dengan caranya dan dengan maksud Tuhan yang luar biasa. Jadi ya kita semua dikuatkan dan juga diarahkan untuk ya kita sama-sama masuk ke sana. Itu penting, pengalaman hidup. Ya, ada 2 anak tadi yang sudah sampaikan tuh firman Tuhan tadi. Satu yang memang dapat ini, tapi satu yang tidak dapat, tapi dia memang hidup kerja keras,
Tapi bagaimana hasilnya seperti itu. Saya tadi diskusi juga dengan beberapa orang. Kalau ini tiap hari ini full terus. Tadi pas Pak Pendeta masuk itu ada yang telepon yang harus saya ladeni. Saya layani terus ini ya. Terus saya sudah buka. Biasanya kalau saya buka Zoom itu saya sudah otomatis duduk di layar walaupun muka tidak muncul. Tapi nah itu. Kecuali ada telepon orang-orang yang memang perlu saya jawab, saya jawab. Ya. Jadi tadi saya jawab memang 2. Nah, memang itu harus saya ambil keputusan dalam hal-hal itu. Tapi hampir 95% saya ikuti semua firman Tuhan yang sudah disampaikan, kesaksian hidup yang luar biasa menguatkan kita semua. Ya, saya harap kita ini, Pak Pendeta ini, ibu-ibu pendoa-pendoa setia, bapak-bapak pendoa-pendoa setia. Mereka ini kaya-kaya semua ini, kaya dalam Tuhan, pokoknya kaya lah. Nah, kaya itu orang pikir kaya itu seperti tadi Pak Pendeta bilang, orientasinya harus punya mobil sekian, harus sekian. Nah, seperti itu bukan, tapi kaya dalam ketenangan batin dalam Tuhan. Nah, itu yang saya lihat. Dan kesetiaan menikmati Tuhan dalam itu. Ya, itu. Itu mahal. Ya, Pendeta sudah sampaikan itu. Orang punya mobil banyak, ya tema yang sudah diambil itu memang banyak orang seperti itu. Jadi semuanya kembali. Tadi Bu Eli juga sudah tekankan ada poin, bukan orientasi kita dan lain-lain. Jadi tinggal kembali ke kita. Nah, kembali ke kita. Ada yang seperti Nehemia, yang dimana Tuhan bicara kepada dia bahwa sejak kecil Tuhan ambil dia. Ibu kemarin, Ibu Nelince sampaikan itu. Tuhan ambil dia, Tuhan membentuk dia, Tuhan menetapkan dia. Tapi juga ada satu lagi, Tuhan mengurapi dia. Dan proteksi Tuhan dari kandungan atau belum ada bayangan sampai Tuhan bawa dia, itu juga dialami oleh beberapa orang. Nah, saat mereka ini Tuhan hadir, berikan ketenangan, kedamaian. Nah, karena Tuhan yang atur itu dari sejak lama ini. Tapi ada juga yang memang seperti Paulus. Ya, dulunya seperti ini, baru Tuhan tolong dia, selamatkan dia, baru Tuhan buat dia begini. Kehidupan kita berbeda-beda. Ada kehidupan yang memang dari begitu lahir, Tuhan proses dia dari kandungan, dengan keluarganya, terus dengan tanda-tanda ajaib yang dialami seperti tadi Pak Pendeta alami, dari sisi keluarga, dari sisi berkat, dari sisi perjalanan kemana tadi, sampai Tuhan buka jalan, Tuhan bicara. Nah, seperti itu. Jadi, ya saya senang sekali menikmati. Saya tidak bisa ini, tapi semua kesaksian, connect dengan firman tadi, ya. Mereka ini semua saya lihat menikmati, karena memang mereka sudah biasa menikmati firman. Ya, mereka ini seperti tadi saya katakan, kaya dengan firman. Ya. Saya mau ngomong lagi selesai. Ya, puji Tuhan. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Luar biasa ya kita di sini para pendoa yang sudah bersama-sama sekian waktu ini. Sungguh menyaksikan juga bagaimana kesaksian hidup dari Pak Pendeta Libius. Karena itu saya juga bersyukur kepada Tuhan. Banyak belajar, banyak pengalaman, banyak melihat dan sangat diberkati. Ya, saya percaya demikian dengan Pak Cornelius juga ya, sebagai pemimpin gereja. Jadi tadi saya tanya ke suami saya, tadi judul skripsi Bapak apa ya? Karena saya terkesan dengan judul itu tapi lupa judulnya. Ya. Betul, tadi kita mau tanya judul skripsinya. Itu saya pikir itu khotbah tadi itu ya di judul skripsinya, tema tadi itu. Tahu-tahu bukan ya mungkin. Ya,
Jadi esensinya itu ya, bagaimana kita sebagai pelayan Tuhan itu tidak menjadikan itu sebagai kayak pekerjaan gitu ya, atau tempat untuk mencari penghidupan tanda kutip ya. Tetapi lebih lagi kepada bagaimana kita bekerja nanti Tuhan akan berkati kita. Jadi itu mungkin sangat penting ya, kita apalagi bapak-bapak sebagai pemimpin gereja, pemimpin aras ya. Bagaimana orientasi orang percaya khususnya para pelayan apalagi para pemimpin benar-benar harus sesuai dengan tadi kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga kita tidak salah kaprah dalam pelayanan, menjadikan pelayanan tempat ajang untuk akhirnya hal-hal yang bersifat materialistis. Ya, terjebak ke situ tadi ada penyanyi kecewa dengan honornya, terus terang lagi ya kok cuma segini. Ya, itu salah besar tentu. Ya, baik Bapak Ibu, mari ya silahkan untuk yang lain memberikan kesaksiannya atau menyampaikan sesuatu untuk kita saling diberkati dalam kesempatan ini. Mari silahkan. Salam Ibu. Ya, salam. Silakan Stefan. Ya izin Ibu Yosefa, saya duluan, saya cuma ini sebentar aja. Pak Cornelius, saya sangat terberkati dengan tadi sharing Bapak. Saya terberkati karena puji Tuhan menyentuh sekali maksudnya gini, beberapa tahun terakhir ada satu pujian yang sangat memberkati saya dalam melangkah untuk mengikuti Tuhan, mengikuti apa mau Tuhan dalam saya punya hidup. Saya banyak sekali bersaksi di rumah doa bagaimana Tuhan bawa sejauh ini dari latar belakang seorang pemain sepak bola sampai hari ini harus menjadi full time untuk melayani Tuhan. Dari kehidupan yang bergelimpangan dengan harta, benda dan lain-lain, tapi hari ini nol. Itu sesuatu yang wow menurut saya. Jadi saya terberkati dengan satu pujian, dia bilang gini, ku hidup karena percaya, kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Singkat cerita, bagaimana saya ambil keputusan untuk full time melayani Tuhan, kasih hidup sepenuhnya nih di waktu sisa hidup sebagai seorang keluarga muda untuk melayani Tuhan. Banyak pro dan kontra. Jujur sebagai manusia saya ragu. Waktu pas Pak Cornelius tadi share tentang bagaimana pengalaman hidup Tuhan pelihara, wow, itu saya langsung bilang, terima kasih Tuhan. Hal ini juga yang kau buktikan untuk saya, walaupun saya belum sadar selama ini. Sampai tadi Bapak bicara, saya bilang, oh Tuhan, ternyata rentetannya segini, saya sudah alami. Jadi saya mengucap syukur karena firman Tuhan itu baru setiap hari. Baru setiap pagi di saat kita dengar baru. Saya bilang Tuhan terima kasih. Saya tidak banyak kata, saya cuma bilang Tuhan terima kasih. Terima kasih kalau Tuhan kasih ingat saya hari ini. Firman-Nya jelas dia bilang, kalau burung di udara, Tuhan pelihara. Dia tidak menanam, dia tidak bekerja. Bunga bakung di ladang Tuhan dandani dengan begitu rupa, walaupun nanti sore masuk ke dalam api. Tapi Tuhan pelihara. Jadi saya mengucap syukur karena terima kasih untuk sharing firman-Nya Bapak. Menguatkan saya lagi kembali, remind lagi, mengingatkan saya kembali lagi betapa Tuhan Yesus itu baik. So, tetap setia untuk saya sendiri ya, tetap setia untuk ibu-ibu, untuk semua juga. Terima kasih, itu saja. Terima kasih banyak. Luar biasa Stefan ya, tetap semangat ya. Ya Pak Cornelius, ini Stefan ini pemain pro ya di sepak bola, pemain di liga utama ya. Jadi bagaimana dulu penghasilannya bisa di atas 100 juta sebulan, hari ini lebih dari 100 juta Stefan ya. Haleluya. Puji Tuhan. Karena nilai ya, ini lagi ya, nilai yang kita terima nggak bisa diukur secara materi. Bagaimana sukacitanya dengan berkat yang Tuhan beri, itu kita bisa mengucap syukur dan dicukupkan Tuhan. Itu, amin, amin. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, yang lebih dari ya nggak tahu deh kalau ngomong nanti dibilang lebay lagi ya, tapi itulah
itulah dia ya. Mengucap syukur, mungkin orang heran ini banyak senyum. Ini banyak kayak kalau ketemu dengan teman-teman gitu ya, kok tetap segini-gini aja. Sementara kita lihat mungkin wajah mereka lebih keruh gitu ya. Kayaknya persoalan hidup mereka banyak sekali beban sepertinya seperti itu ya. Jadi akhirnya kita cuma bilang terima kasih Tuhan. Karena apa yang kita terima ini sesuatu yang tidak bisa ya diukur ya secara dunia ini ya. Oke lah. Baik, silakan yang lain. Mari manfaatkan waktu yang ada untuk berbagi, untuk memberkati kita semuanya. Ibu Yosefa, silakan. Mic-nya dibuka, Bu. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Shalom. Shalom. Silakan, Bu. Iya, puji Tuhan, kita semua bisa artinya kembali lagi di pertemuan kita di hari ini. Ya, saya mengucap syukur dan berterima kasih karena firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Cornelis. Ini saja saya baru alami kejadian ini. Sebenarnya saya mau bersaksi pada saat doa dan puasa bulan Juli kemarin, tetapi karena kami ke Medan mengikuti hari doa nasional sehingga saya tidak bisa bersaksi. Firman Tuhan ini ya kesaksian saya bahwa saya seperti adik tadi. Saya dulu kerjanya di BKD. Kerja banyak uang, punya uang banyak. Mau kemana-mana oke. Keluarga saya minta bantuan oke. Siapa saja minta bantuan oke, punya uang. Tetapi saya punya kerinduan, saya harus ada saya bisa berdoa, tetapi tidak punya waktu-waktu itu karena sibuk. Dari jam 7 pagi saya bisa keluar rumah, kembali bisa ke rumah lagi itu jam 9 malam atau jam 10 malam. Tetapi saya percaya Tuhan mau supaya saya terus berada dalam hadirat Tuhan, sehingga Januari saya dipindahkan dari kantor BKD, saya dipindahkan ke Dinas Pariwisata. Saya di Dinas Pariwisata, kantor ini tidak pernah dibuka, kantor ini tidak jalan seperti biasanya, dan saya percaya Tuhan taruh saya di situ untuk Tuhan mau untuk saya betul-betul ada di hadiratnya. Terbukti bulan Juni saya mau kembali ke Ilaga untuk mengikuti hari ulang tahun kabupaten yang ke-15. Saya tidak punya uang seperti dulu lagi, banyak uang tidak punya. Saya tidak pernah dapat dikasih SPPD perjalanan dinas, tidak. Tetapi hari itu perintah, ada surat edaran dari Bapak Bupati bahwa semua pegawai negeri harus naik ke kabupaten karena ada acara HUT kabupaten yang ke-15. Suka tidak suka kita sebagai pegawai negeri harus ke sana. Untuk ke sana perlu biaya. Dari sini ke Timika, dari Timika ke Ilaga. Tetapi saya tidak punya uang, saya punya uang makan tinggal 1.500.000. Saya bilang kepada suami saya dengan anak saya harus berangkat. Kalau saya tidak berangkat, saya tidak akan menerima hak saya. Seperti itu. Tetapi saya sudah ada dalam doa dan puasa sejak Februari. Saya ikut di Rumah Doa Segala Bangsa di Jayapura. Saya terus berdoa, Tuhan, kalau memang Tuhan mau pakai saya percaya dengan iman saya. Jadi pagi itu saya mau berangkat ke airport, saya bisa tahu bahwa saya akan tiba di Timika. Tetapi dari Timika ke Ilaga saya tidak punya uang sepeser pun tidak. Pagi saya mau keluar dari rumah, saya panggil suami saya dengan anak saya 2, kami berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya percaya dengan iman saya, Tuhan pasti kirim berkat untuk saya. Dan saya suruh anak saya antar saya dengan motor ke airport. Saya turun, sampai di airport saya masuk ke dalam, saya mau lapor tiket. Begini saya lihat, begini, aduh ada anak Tuhan. Anak Tuhan itu dia kepala dinas di Ilaga. Saya berdiri diam dan saya renungkan, saya bilang, Tuhan ini doa saya tadi kah? Saya bilang, Tuhan kirim saya berkat yang ini kah? Itu saya tanya dalam iman saya, dalam hati saya. Dan saya percaya Tuhan ini berkat yang Tuhan sediakan. Terus saya sapa adik itu, saya bilang, selamat pagi adik. Kakak, dia kaget. Kakak sudah mau berangkat, saya bilang iya. Aduh cepat kakak, ini sudah mau boarding, sudah mau berangkat ini.
Langsung dia yang sibuk dengan saya punya tiket. Saya tidak bawa barang. Hanya lapor tiket, ayo kakak cepat-cepat. Sudah, kita dua sama-sama masuk ke ruang keberangkatan, kita dua berangkat. Baru saya bilang, dia begini, adik, saya nanti kalau dari Timika ke Ilaga, saya tidak punya uang. Kakak sudah jalan dengan saya, itu nanti tanggung jawab saya sampai di sana. Oh Tuhan, saya percaya di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu, segala pengharapan yang tidak kita lihat, tetapi bukti dari segala sesuatu yang kita tidak pikirkan, kita tidak lihat. Dengan iman saya tuh saya percaya bahwa dengan ini Tuhan betul, berarti Tuhan ada dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kita minta pasti Tuhan sediakan. Jadi itu dimensi sedih saya menjadi dimensi menjadi sukacita. Dan saya tiba di Ilaga. Sejak saya tiba di Ilaga hari Jumat, besok hari Sabtunya saya ambil doa dan puasa 1 hari. Saya tinggal di dalam rumah, saya berpuasa. Minta Tuhan, besok mau hari HUT kabupaten. Keadaan ini harus di sini aman. Tidak boleh ada apa, tidak boleh ada apa. Itu saya berdoa dan puasa. Di dalam doa dan puasa itu selama 1 hari itu yang Tuhan berikan untuk saya lihat bahwa kota Ilaga itu terlalu banyak penyembahan berhala. Lebih-lebih adalah bersinaan. Itu yang lebih tinggi di sana. Yang saya lihat Tuhan tunjukkan ke saya. Jadi Tuhan bilang kalau kita mau betul-betul ini, kita ini harus dibersihkan dari segalanya. Tidak boleh ada segala sesuatu yang masih tergantung penyembahan berhala, adat istiadat yang tidak boleh, itu harus dilepaskan. Dan untuk 1 orang saja berdoa untuk Kabupaten Puncak Ilaga tidak bisa. Semuanya harus berlutut, bertuk, dan mengaku dosa, ambil doa dan puasa, sungguh-sungguh pasti kabupaten itu akan berubah. Itu yang Tuhan berikan. Setelah sambil doa dan puasa hari Sabtu, hari Rabunya itu hari ulang tahun, itu sepertinya saya diserang seperti itu. Saya lihat Bapak Pendeta Levius Beniluk bersama rombongan Ibu Eli semua ada datang. Saya mau pergi siapa, tapi karena Bapak mereka cepat-cepat dan harus ikut pesawat yang terakhir kembali ke Timika, saya percaya Bapak sudah datang berdoa. Pasti ada sesuatu yang akan terjadi dan ada perubahan dengan pembangunan rumah doa segala bangsa. Puncak kabupaten akan ada perubahan. Itu iman saya. Itu yang saya alami dari yang tadi dimensi sedih menjadi dimensi bahagia sukacita karena kita dalam Tuhan. Terus dari iri hati, setelah saya ada di Dinas Pariwisata, saya habis ulang tahun kabupaten, saya masuk kantor. Di sana mereka kepala dinas dan ada beberapa orang mereka sudah rapat. Mereka akan berangkat ke Bali. Mereka akan berangkat ke Bali, ke Pelabuhan Labajo karena sesuai dengan program kita. Tapi nama saya tidak ada di situ. Mereka sampaikan, ibu punya nama tidak ada. Jadi ibu tidak ikut kita. Saya bilang tidak apa-apa. Karena saya juga baru di dinas ini. Kalian jalan, saya tinggal jaga kantor. Itu saya dengan iman saya sampaikan demikian. Terus dia punya hari Minggu, sebelum saya ke gereja, saya sudah siap perpuluhan saya dari gaji 13. Itu saya pindahkan perpuluhan, pagi-pagi saya mau pergi tukar uang di kios. Saya habis tukar, saya buang mata ke jalan, ini Ibu Bupati Puncak bersama ajudannya mereka ada jalan. Saya lari kejar ibu. Ibu olahraga pagi, iya Ibu. Terus saya bilang, Ibu nanti kita doa dan puasa bulan Juli nih di sini Kak. Ibu dengan suaranya agak sedikit ini, aduh sepertinya kita tidak bisa karena kita ada mau ikut doa kegiatan di Medan. Oh, saya bilang iya Ibu, baik Ibu, kalau begitu berarti kita tidak jadi puasa. Ibu bilang iya tidak jadi. Oke, tetapi Ibu nanti kirim KTP. Maksudnya kirim KTP untuk apa ya? Sudah saya ke gereja. Sampai di gereja, saya ikuti ibadah, saya kasih perpuluhan saya, selesai pulang, teman yang mereka mau berangkat ini, dia tuh dengan saya tidak baku senang. Dia tidak senang saya, sepanjang saya pindah ke Dinas Pariwisata, dia tidak senang. Tapi karena di dalam gereja, habis ibadah, keluar, saya kasih tangan saya untuk sapa. Ibu, selamat hari Minggu, saya sapa dia begitu. Begitu dia angkat muka, dia lihat saya, dia mau kasih tangan, pegang tidak, saya bilang ini di rumah Tuhan, kita harus bersapa. Selamat hari Minggu. Tetapi dia bukan jawab saya selamat hari Minggu, tidak. Tapi dia jawab saya begini, Ibu tidak berangkat ya, nanti Ibu lain kali saja kalau ada program baru.
Terus saya jawab dia, tidak apa-apa Ibu, saya tinggal jaga kantor, itu tidak jadi masalah. Saya tinggal, mereka berangkat, berapa hari Ibu Bupati biasa, Ibu turun kah? Oh iya Ibu, baik, nanti saya turun. Terus saya bilang, Ibu saya mau turun tapi saya tidak punya uang. Terus Ibu bilang, nanti Ibu coba mungkin ada teman-teman yang bisa pinjam dulu, nanti kita ganti. Saya sampai di Timika, saya kira saya langsung ke Jayapura, tetapi hari itu tidak dapat pesawat, saya tinggal di Timika. Ibu langsung bilang, Ibu kita ke Medan. Aduh, di situ saya mau menangis, tidak. Manusia boleh tutup pintu bagi saya, tetapi bagi Tuhan 1000 pintu akan dibuka. Itu yang saya yakini sampai hari ini. Jadi firman Tuhan ini sangat menyentuh, sangat memberkati apa yang kita buat. Seperti tadi firman Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh dengan hati iman kita, semua itu Tuhan akan jawab. Akhirnya saya bisa bergabung dan kita berangkat ke Medan. Terima kasih, Tuhan punya berkat, Tuhan akan memberkati. Bapak Pendeta Lipius, terima kasih, Tuhan punya berkat. Tuhan akan memberkati Bapak dan semua yang ada di Rumah Doa Segala Bangsa. Shalom, selamat malam, terima kasih. Saya kembalikan Ibu Eli. Ya, puji Tuhan. Luar biasa Ibu Yosefina ya. Kita sangat diberkati, terharu sekali kami melihat bagaimana ketulusan, ketaatan, kesetiaan hati Ibu. Tuhan melihat semuanya, Tuhan izinkan ya. Sehingga Ibu melihat kedahsyatan Tuhan. Berani ke airport tanpa uang itu sangat luar biasa ya. Dan luar biasa itu karena iman ya. Di counter tadi ya, ketemu dengan seorang anak Tuhan yang langsung bilang, Ibu tanggung jawab saya. Luar biasa, keren. Tuhan tuh dahsyat. Luar biasa ya. Oh haleluya, Tuhan berkati Ibu Yosefina. Ya, Tuhan akan bawa Ibu terus, Yosef, ya Ibu akan dibawa terus naik ya. Kami melihat bagaimana waktu ke waktu kami perhatikan, amati, Tuhan sedang berikan karunia-karunia yang lebih lagi kepada Ibu, sedang dipertajam terus oleh Tuhan, dan kita sangat diberkati. Iya. Maaf Ibu, saya tambahkan sedikit ya. Saya tambahkan sesuai dengan statement Ibu yang terakhir tadi. Saya minta dukungan doa karena saya sejak saya ada di Rumah Doa Segala Bangsa, Bapak Pendeta Lipius sudah doakan kami untuk kami sebagai pendoa-pendoa nih jalan apa yang menjadi visi dan misi yang Tuhan tunjukkan kepada kita, itu yang kita jalan. Jadi sementara ini saya sedang melayani orang-orang yang sakit di jemaat saya di Gereja Baptis Batera Ramo Sentani. Ada beberapa jemaat yang saya sudah layani, mereka sudah mengalami kesembuhan. Terima kasih untuk Tuhan Yesus, terima kasih untuk Bapak Pendeta Lipius. Biniluk, Tuhan terus pakai Bapak. Tuhan memberkati Bapak di mana saja Bapak berada. Amin. Amin. Kalau dari saya, tambah sedikit Bu, maaf. Kalau dari saya, Tuhan tempatkan Ibu di Dinas Pariwisata di Ilaga. Ada agenda Tuhan yang sesungguhnya di balik itu. Blessing in disguise, yaitu apa? Ibu menjadi salah satu pendoa di rumah doa di Ilaga. Itu ya, yang satu hal yang kita mungkin tidak bisa pikir, tapi Tuhan yang taruh Ibu di sana untuk jadi tim doa di gunung sana, ya. Dan Ibu sebagai ASN, Tuhan kasih kayak mutasi kah atau SK dipindahkan dari BKD ke pariwisata. Ya, Ibu akan dibawa Tuhan berwisata, wisata sorgawi Ibu. Aduh, amin, luar biasa. Amin. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, ada yang lain silahkan mari. Ya, mungkin Pak Cornelius ada mau tambahkan bukti untuk menguatkan hamba-hambanya di sini dari beberapa yang sudah bersaksi di sini. Kalau Ya, ada yang mau lagi raise hand ya, sementara itu Bapak Ibu Matilda kayaknya. Oh Ibu Matilda, oh ya, Ya. ya betul. Ya silakan Ibu Matilda. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta yang sudah melayani, mengajar. Firman Tuhan di malam hari ini sangat memberkati. Saya tetap bersyukur karena setiap firman Tuhan itu baru, setiap hari baru. Dan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di Papua Rumah Doa Segala Bangsa itu luar biasa.
Kami pendoa hanya menikmati bagaimana kami ada di hadirat Tuhan, ada dulu di baitnya Tuhan, menikmati kasih Tuhan, anugerah Tuhan, mujizat Tuhan, pengurapan yang selalu baru. Kami sangat menikmati sekali. Seperti tadi Bapak Pendeta Binilu katakan. Ya puji Tuhan, saya hanya bersaksi begini Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Dan kami harus terus ada di dalam satu persatuan, dalam serosa hati, di dalam tetap berdoa di Papua Rumah Doa segala bangsa. Akhir-akhir ini Tuhan membawa kami untuk terus ada dalam hadirat Tuhan. Bagaimana doa-doa kami sudah dijawab oleh Tuhan. Terobosan sudah terjadi, terobosan demi terobosan terjadi. Karena saya di tempat ini bulan Juni kemarin tanggal 22, 23 itu ada KKR, tetapi ondoafi para tua-tua adat yang dari Ormus sampai Moab di Tanah Merah ini, Depapre, Rafinirara, Yokari, Demta, mereka minta KKR ulang lagi. Mereka minta harus KKR, kami mau dilepaskan, kami mau didoakan. Jadi saya sangat bersyukur karena doa-doa ini juga saya tulis di Papua Rumah Doa setiap puasa. Saya bawa dan saya taruh itu didoakan untuk pemulihan. Saya mencatat bagaimana kami makan tubuh dan darah di Papua Rumah Doa dari Januari sampai Juni. Di bulan Februari itu, Januari itu saya mendapat kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Di Februari tanggal 3 akhir makan perjamuan, saya mencatat sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya mengikuti bagaimana kami makan tubuh darah itu, saya sedang mengikuti firman Tuhan yang saya terima, bagaimana Bapak Pendeta Biniluk mengatakan itu untuk kami. Saya doakan terus. Di bulan Maret saya mendapat pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Bahwa Pendeta Binilu katakan ya Tanah Merah akan dipulihkan. Saya aminkan itu, saya aminkan itu. Saya aminkan itu dan saya doakan itu terus. Dan memang catatan dan setiap doa puasa saya masukkan ke dalam tempat doa untuk didoakan semua para hamba Tuhan setelah berpuasa. Di bulan April tanggal 3, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Di bulan Mei itu Mazmur 66 ayat 19. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Di bulan Juni bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dan hari ini sampai hari ini saya tinggal bersukacita karena para ondoapi, para tua-tua yang punya penguasa, yang pegang kuasa-kuasa alam itu sudah dimenangkan. Dan mereka mau kembali minta KKR, kami akan bikin lagi KKR di bulan Oktober. Dan saya punya rumah siap terbuka untuk konsumsi, untuk tempat masak, untuk makan, kasih makan orang yang datang KKR. Itu puji Tuhan. Amen. Bapak Pendeta Likus luar biasa. Terima kasih nubuatan yang selalu saya terima itu. Saya doakan dan saya ikuti, saya imani. Dan saya percaya Tuhan kami itu sangat luar biasa. Akan melakukan apa yang ketika kami minta, Tuhan tidak pernah bilang untuk apa. Bapak di dunia saja kita minta uang, saya dia kasih. Apalagi Bapak di surga, luar biasa Tuhan Yesus. Saya semakin saya terpesona lihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Sehingga bulan Oktober itu mereka mau minta KKR kembali, mereka mau doakan, tidak tahu mereka mau minta pertobatan, ya itu Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus. Dan saya sedang alami apa yang Bapak Pendeta Biniu katakan, alamilah terobosan di dalam doa dan puasa. Dan itu yang saya sedang mengalami. Saya hanya hidup dengan ucapan syukur. Saya tidak lihat masalah. Anak saya pulang dari Australia kemarin, saya tidak lihat masalah. Saya bilang, Tuhan akan siapkan kau. Satu perusahaan tutup untuk kau, ada 1000 perusahaan Tuhan buka di sana. Amin. Ketika suami mau menutup yang lain, akan dibuka di sana. Dan sedang ditawarkan untuk dia kembali. Saya percaya Tuhan itu luar biasa. Kenapa kita mau khawatir, ragu, takut, bimbang, cemas? Tidak perlu, kami punya Bapa yang luar biasa.
Dan saya sangat diberkati ada di Papua Rumah Doa kemarin. Ipar saya katakan begini, aduh Kamda sudah dapat, Kamda dua-dua ada di Rumah Doa, Kamda dapat sekali. Berkat rohani, berkat jasmani, saya punya makanan di dapur ini tidak pernah habis. Uang di dompet tidak pernah habis. Puji Tuhan, berkat yang kami terima dari bawah pendeta BPU, saya kasih ke PMI. Saya bilang, beli susu untuk kamu bawa donor darah, beli susu, beli kacang hijau. Saya tidak nikmati itu. Apa yang Bapak Lipius ajar di bulan Januari. Tangan kita begini, terima kembali, kita buka lagi kembali, memberi kepada orang lain. Kita akan menerima yang luar biasa Tuhan siapkan untuk kita. Amin. Itu punya iman. Dan saya praktekkan firman Tuhan. Ketika Bapak Cornelius yang kemarin, bulan Agustus, Bapak Pendeta yang kemarin bawa kami ke Medan, itu Bapak Cornelius, siapa namanya? Saya lupa. Iya, itu Bapak Pendeta dia khotbah waktu bulan Agustus, saya catat. Ada 3 kunci. Dia bilang bersyukur, berdoa, dan mempraktekkan firman Tuhan. Itu saya catat dan saya lakukan. Berkat berkelimpahan masuk. Ketika masuk saya keluarkan lagi. Masuk saya keluarkan lah. Itulah Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih kesaksiannya. Terima kasih Bapak Pendeta Lipius. Terima kasih firman Tuhan yang disampaikan di malam hari. Terima kasih semua pendoa-pendoa yang sangat luar biasa. Hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus dahsyat. Luar biasa. Bu Ida maju terus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, ada lagi kah yang mau berbagi lagi? Silakan. Emma. Yuk silakan Bu Emma. Ya silakan. Mic-nya dibuka Bu Emma. Mic Bu Emma dibuka. Emma belum buka mic. Terlalu semangat sampai lupa buka mic. Tapi sebelum Emma, Matilda nanti ngobrol lagi dengan Ibu Eli. Kapan KKR? Jadi kita coba buat 2 kali menurut pikiran saya gitu. Jadi bulan-bulan ke depan ini silakan atur dengan Ibu Eli. Nanti saya support. Dengan Steven, anak muda ini kan ada juga dia bisa pimpin pujian. Tapi saya pikir jangan kita yang atur Ibu Matilda. Ibu Matilda yang KKR kemarin itu bagaimana, siapa-siapa libatkan. Nah, Ibu Eli dengan teman-teman di belakang. Siap. Nah, tapi saya support. Silakan atur kapan. Selain Oktober. Seperti itu. Kalau Ondo Wafi sudah terbuka itu harus cepat. Cepat jalan. Jangan sampai jangan sampai turun lagi. Seperti itu. Agustus itu tanggal berapa dan lain-lain, atur aja. Ya. Begitu. Silakan Ibu Matilda. Siap Bu Ida ya. Adekku Emma, silakan Emma. Terima kasih Bapak Pendeta Lipius, Tuhan berkati. Iya, terima kasih untuk sharing yang sangat luar biasa, firman Tuhan yang sangat luar biasa hari ini, bahwa memang kita tidak boleh egois ketika kita ada di dalam Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan punya pekerjaan. Kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Di dalamnya tidak boleh menghitung untung rugi dalam melayani pekerjaan Tuhan. Pengalaman yang saya alami 2021. Enggak, 2019 kerusuhan 1999, 1921 ya saya salah. Hari ini 2023 ya. Pengalaman saya ketika saya ada di Menara Doa Kota Ambon sebagai pendoa syafaat, iya. Ketika Tuhan tangkap saya dan firman Tuhan kepada saya bahwa seperti Yesaya, Tuhan panggil, Tuhan tetapkan dan Tuhan utus, saya tetap setia dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya dan memulai
pelayanan yang Tuhan kasih kepada saya di 2003, 2001. 2001 itu saya sudah mulai bergabung dengan JDN, Jaringan Doa Nasional. Dan puji Tuhan, ketika bergabung, walaupun JDN belum mengadopsi Maluku, tapi kami sudah mulai membangun hubungan di dalam doa-doa, dan saya ikut KDL di Makassar 2001. Saya juga baru pernah saya memulai naik pesawat di 2001. Iya. Dan saya melihat banyak hal yang Tuhan buat untuk saya dalam pengertian bahwa kita tidak boleh egois dalam melayani pekerjaan Tuhan. Iya. Kita tetap motivasi benar, sikap hati benar, tidak boleh menghitung untung ruginya apa yang sedang kita lakukan. Iya. Dan sampai hari ini, terima kasih Bapak Pendeta Lipius dari 2001 sampai 2023. Setiap tahun itu, Tuhan bawa saya terus melayani, Tuhan punya pekerjaan. Tanpa tahu itu uangnya dari mana. Cuma saya bilang, Tuhan kalau ini paket saya, Tuhan akan siapkan apa yang saya perlukan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan Ibu Eli tahu ketika Ibu Eli terus waktu ada di JDN, bahkan di My Home, kami terus hadir dalam seluruh kegiatan JDN dan My Home, di daerah-daerah, di kota-kota di mana kegiatan JDN dan My Home itu ditempatkan. Kami hadir, tapi kami tidak tahu itu uangnya dari mana. Tidak cari dana, tidak ada punya donatur dan sebagainya, karena prinsip kami dipanggil sebagai pendoa syafaat. Sebagai pendoa syafaat, apapun yang kami perlukan, kami cuma minta dari kami punya Bapa yang di sorga. Karena kalau kami minta-minta juga, jadi malu lagi, karena untuk apa kami berdoa? Untuk apa setiap hari kami berdoa? Sebagai pendoa syafaat. Jadi kami cuma mengadah tangan ke Bapa kami, bahwa kalaupun itu paket kami akan pergi tanpa kami tahu uangnya dari mana. Dan puji Tuhan, saya bersyukur dari kota ke kota, bahkan sampai masuk ke pedalaman-pedalaman, turun naik lembah, naik gunung, jalan kaki. Saya pergi, modal taat saja, dengan catatan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bahkan Tuhan bawa sampai ke luar-luar negeri. Saya pergi. Berjalan sendiri, saya pergi. Dengan cuma perbekalan uang yang ada. Tidak banyak-banyak, tidak ratus-ratus, tidak juta-juta. Dengan sedikit yang ada saja, saya pergi. Dan saya bersyukur bahwa sampai hari ini, walaupun dalam proses-proses, saya sudah tidak kaget lagi dengan proses-proses seperti itu. Karena saya tahu saya punya Bapa yang mencukupkan semuanya. Kita taat saja, kita lakukan saja apa yang Tuhan suruh. Tuhan sibuk untuk mencukupkan. Tuhan sibuk untuk mengurus apa yang kita perlukan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Lipius, terima kasih. Tuhan berkati. Puji Tuhan, terima kasih.